Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara pada hari ini? Saya berharap saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan syukur dan sukacita. Saya bersyukur bisa mengajak Bapak Ibu dan Saudara kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan di akhir pekan ini. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwa kami menikmati dan merasakan bahwa sepanjang minggu ini Tuhan sungguh sangat luar biasa atas kehidupan kami. Dan kami menikmati penyertaan Tuhan hari demi hari. Dan tiba waktunya Tuhan, kembali malam hari ini kami akan belajar firman-Mu. Pimpin dan Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah Cinta Uang. Dan nats firman Tuhan diambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak butuh uang? Semua orang yang hidup di dunia ini pasti memerlukan uang. Untuk membeli kebutuhan pangan, saya dan saudara butuh uang. Untuk membeli pakaian, kita perlu uang. Untuk memenuhi kebutuhan papan, saya dan saudara perlu uang. Untuk bersekolah memerlukan biaya, berarti perlu uang. Untuk berobat, kita juga perlu uang. Singkatnya, uang sangat penting untuk hidup di dunia ini. Orang yang sama sekali tidak punya uang pasti mengalami kesulitan untuk hidup di dunia ini. Oleh karena itu, orang berusaha keras supaya memperoleh uang sebanyak mungkin. Memang hal itu tidak salah, asal dengan cara yang baik dan benar, tidak merugikan orang lain atau merugikan negara atau bangsa. Dan asal tidak sampai jatuh kepada cinta uang. Uang memang penting, namun jika kita sampai cinta pada uang, itulah yang menjadi sangat berbahaya. Cinta uang artinya mendewakan uang melebihi segala-galanya. Mari kita mengingat apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Perlu diingat bahwa yang dikatakan Rasul Paulus bukanlah uang yang menjadi akar segala kejahatan, tetapi cinta uang. Uang itu pada dasarnya netral, artinya tidak bisa dikatakan baik atau buruk. Sikap terhadap uang itulah yang dapat menentukan perilaku orang baik atau buruk. Sikap mencintai uang melebihi segala-galanya, itulah yang berbahaya. Karena cinta uang adalah akar segala kejahatan. Gara-gara mencintai dan mendewakan uang melebihi segala sesuatu yang lain, orang dapat melakukan berbagai kejahatan ketika memburu uang. Orang dapat menyimpang dari imannya. Bahkan karena memburu uang dengan cara yang jahat, orang dapat mencelakakan dirinya dengan berbagai hal yang buruk. Coba perhatikan orang-orang yang memburu uang dengan cara merampok, menjamret, mencopet, korupsi, bahkan membunuh. Mereka berakhir di dalam penjara, bahkan ada yang dihukum mati. Akibatnya, mereka dan keluarganya hidup dalam duka. Memburu uang dengan cara yang jahat dapat menyiksa diri dan keluarganya dengan berbagai duka. Silakan saudara mencari uang, namun harus dengan cara yang baik dan benar. Memerlukan uang itu pasti, namun jangan sampai mencintai uang melebihi segala-galanya, melebihi Allah dan kehendaknya, sampai tanpa takut kita menjadi melawan Allah dan melanggar perintah serta larangannya. Memiliki uang berlimpah tidak berarti bisa membeli dan memiliki segalanya. Dengan uang, orang bisa membangun rumah yang megah atau membeli mobil yang mewah,
tetapi mereka belum tentu memiliki hidup yang bahagia. Dengan uang, orang bisa membeli tempat tidur yang bagus dengan kasur yang empuk, tetapi mereka belum tentu bisa menikmati tidur yang nyenyak. Dengan uang, orang bisa membeli obat dan membayar biaya perawatan yang begitu mahal, tetapi mereka belum tentu bisa menikmati kesembuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, tanpa menganggap remeh uang, hendaknya kita tidak mendewakan uang melebihi segalanya, apalagi melebihi Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada hal yang perlu saya dan Saudara pahami juga. Di samping mencari uang harus dengan cara yang baik dan benar, saya dan Saudara harus paham bahwa ketika menggunakan uang, kita juga harus melakukannya dengan cara yang benar juga. Hendaknya menggunakan uang dengan prinsip utama yang penting, yaitu memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Banyak orang yang tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Mereka mengira sesuatu itu kebutuhan, padahal sebenarnya keinginan. Atau sebaliknya, mengira sesuatu itu keinginan, padahal sebenarnya adalah kebutuhan. Lalu apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah sesuatu yang sangat penting untuk hidup, tidak bisa ditawar. Kalau sesuatu yang dibutuhkan itu tidak tersedia, mungkin hidup saya dan Saudara akan menjadi macet. Lalu arti dari keinginan adalah sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting atau prioritas, atau dengan kata lain masih bisa ditawar. Andai sesuatu yang diinginkan itu tidak tersedia, hidup ini masih bisa terus berjalan. Makanan itu adalah kebutuhan, tetapi makanan enak adalah keinginan. Itu adalah contohnya. Kalau orang sama sekali tidak punya makanan, berarti sebenarnya ia tidak bisa hidup. Tetapi kalau ia tidak punya makanan yang enak, tetapi di rumahnya masih ada makanan yang bisa dimakan, pastilah ia bisa hidup. Itulah contoh dari kebutuhan dan keinginan. Nah, selanjutnya, hendaknya kita juga bisa menggunakan uang dengan hemat, bukan kikir. Banyak juga orang yang tidak bisa membedakan hemat dan kikir. Ia mengira apa yang dilakukannya adalah hemat, padahal kikir. Atau sebaliknya, ia mengira apa yang dilakukannya adalah kikir, padahal hemat. Lalu apa bedanya hemat dan kikir? Hemat adalah tidak mudah mengeluarkan uang, walaupun sedikit, jika tidak untuk satu kebutuhan. Tetapi hemat itu berani mengeluarkan uang meskipun dalam jumlah yang banyak, karena itu adalah satu kebutuhan yang prioritas. Adapun kikir adalah sulit mengeluarkan uang berlebih dalam jumlah yang begitu banyak, meskipun sebenarnya itu adalah kebutuhan yang prioritas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah belajar bagaimana kita harus dapat memahami uang dan mengelolanya dengan baik, dengan sikap yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bisa belajar untuk menjadi jujur di dalam mengelola dan menggunakan uang kita. Jangan sampai saya dan Saudara diperbudak oleh uang atau cinta akan uang, tetapi saya dan Saudara bisa menggunakan uang dengan bijak dan penuh dengan hikmat. Kiranya renungan ini dapat memberkati kepada kehidupan saya dan Saudara. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.